Jadi udah ada rebound di situ dan otomatis aman akan terkorelasi positif dengan harga gold. Jadi memang kemarin terjadi tekanan, sebenarnya harusnya jadi opportunity untuk bisa masuk ya. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di pembukaan perdagangan di 2 menit pertama hari ini. Pemirsa, kita lihat di sini IHSG menguat 1% ke 8.300-an. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi top gainers pagi hari ini, di sini ada BBCA, TINS, BP, kemudian Telkom, PPRE, kemudian untuk top losers pemirsa ada Asia, ada Bell, ada RMKO, ada MGLF dan juga saham Blue. Sementara itu untuk sektor-sektor yang kemudian menjadi penguat ya, ataupun paling menguat signifikan pagi hari ini ada perbankan, disusul kesehatan, basic industries, infrastruktur dan juga energi. Kemudian pemirsa, untuk pembukaan perdagangan Bursa Asia pada pagi hari ini kita hadirkan informasinya. Nikkei tampaknya menguat 1,4%, STI melemah 0,3%, Kospi menguat 1,6% dan Hang Seng menguat 0,3%. Untuk saham-saham pilihan pemirsa direkomendasikan pagi hari ini ada Aman Mineral, kemudian ada Auto, ada BMRI dan juga ada Unilever. Ya, baik pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Chandra, tadi kalau kita lihat dari data pembukaan perdagangan IHSG pagi hari ini, tampaknya ada BCA nih Pak di jajaran top gainers. Anda melihat sebetulnya apa yang terjadi dan seberapa menarik BCA dibandingkan dengan saham-saham big caps lainnya, Pak Chandra? Sejauh ini BCA kan cukup mendapatkan tekanan yang cukup besar ya. Sebenarnya fundamental sih nggak terlalu terganggu, cuman karena memang tahun lalu itu flow agak sedikit banyak berpihak kepada konglomerasi, sehingga mungkin ada spekulasi bahwa itu jalan terus gitu ya, tapi kemudian terjadi insiden MSCI itu, kelihatannya harusnya justru peluang untuk BCA untuk naik atau even bank, sektor perbankan yang lain justru sangat tinggi ya, karena kalau misalnya memang MSCI itu dikembalikan kepada ranah liquidity dan fundamentals, kelihatannya justru BCA ini menjadi yang relatif cocok dengan premis seperti itu gitu. Jadi harusnya ada cukup banyak sentimen positif terhadap BCA karena memang fundamentalnya tidak terganggu sejauh ini, dan memang tinggal nunggu flow-nya aja sih balik ke BCA. Baik, baik. Apakah ini artinya dalam jangka menengah, Pak Chandra, selain daripada BBCA juga untuk saham-saham perbankan big caps punya proyeksi yang cukup positif Pak sampai dengan jangka menengah? Sejauh ini kelihatannya harusnya begitu ya, karena memang dari sisi performance ada beberapa yang sudah mengumumkan fourth quarter 2025 kelihatannya relatif memang nggak terlalu bagus ya di 2025 karena waktu itu startnya agak berat ya. Tapi kalau kita lihat di fourth quarter-nya udah terjadi sedikit banyak perbaikan. Sehingga memang kalau misalnya momentum itu bisa dipelihara harusnya ke 2026-nya menjadi lebih baik sih. Baik, baik. Pak Chandra, selain daripada saham BBCA yang tadi sudah kita ulas, kita juga akan melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Chandra, ada Aman Mineral, Auto, BMRI dan juga Unilever. Seberapa menarik Aman Mineral, Pak Chandra, setelah kemudian kemarin menjadi salah satu saham pemberat indeks nih, Pak Chandra? Aman harusnya justru cukup oke ya, karena sebenarnya kalau kita lihat dari harga goldnya kan sekarang udah di atas 5.000 kembali ya, jadi udah ada rebound di situ dan otomatis aman akan terkorelasi positif dengan harga gold. Jadi memang kemarin terjadi tekanan, sebenarnya harusnya jadi opportunity untuk bisa masuk ya. Kalau Unilever itu sebenarnya juga terjadi recovery ya, jadi setelah agak 2024, 2025 itu performance-nya nggak terlalu bagus, kelihatannya mereka berhasil mengoptimalkan produk yang ada sehingga memang di fourth quarter terjadi recovery, plus mungkin akan terjadi dividend distribution yang ikut memasukkan penjualan daripada divisi es krim maupun Sariwangi ya. Jadi mungkin dividen distribusinya agak lukratif tuh. Baik, Unilever juga punya
momentum yang cukup positif seiring dengan distribusi dividen di support 2.310 dan juga resistance di 2.410 direkomendasikan trading buy, sementara Aman Mineral direkomendasikan untuk buy. Untuk auto, review atau proyeksinya seperti apa nih Pak Chandra? Auto karena dia mengeluarkan hasil financial result 2025 itu lumayan bagus lah ya, sedang sih sebenarnya net income-nya masih naik 8%. Jadi secara fundamental kelihatannya masih cukup oke, meskipun memang dari sisi otomotif mungkin agak sedikit ketekan, tapi mereka bisa sedikit banyak jualan buka pasar baru di electric vehicle ya, atau auto parts untuk electric vehicle. Nah, lanjutan daripada itu Astra Internasional induknya itu biasanya narik dividen yang cukup besar daripada perusahaannya gitu. Jadi mungkin minority kalau misalnya memang parent company yang melakukan itu, harusnya minority shareholders juga ikut menikmati pembagian dividen tersebut sih. Jadi memang fundamentals balik lagi fundamentalsnya relatif cukup bagus, plus mungkin ada potensial pembagian dividen yang cukup tinggi. Baik, apakah ini artinya auto menarik untuk jangka menengah panjang atau seperti apa Pak Chandra? Mungkin lebih ke agak trading ya, jadi Oh, agak ke jangka pendek karena kita cenderung bermain untuk dividen. Karena kalau misalnya untuk jangka menengah dan panjang, otomotifnya yang masih agak question mark ya, karena ya. kemarin itu kan total sales nasional hanya 850.000 ya, itu di Baik. bawah biasanya angkanya sekitar 1.900.000. Jadi angkanya masih cukup lemah, terus mungkin agak sentimen negatif juga kemarin yang ada import mobil oleh Agrinas gitu ya, jadi agak nggak align policy making daripada government. Baik, untuk saham auto support di 2.700 dan resistance di 2.800. Saham pilihan terakhir Pak untuk BMRI seperti apa? BMRI lebih ke dividend play kali ya, karena biasanya ini bank kan agak cepat nih ya EGM-nya, mungkin di Maret April, jadi dan kelihatannya yield-nya tuh masih cukup tinggi, mungkin sekitar 8%, sehingga relatif menarik. Baik, untuk saham BMRI katalis positifnya masih dari pemberian dividen yang notabene cukup besar untuk support di 5.275 dan juga resistance di 5.525 direkomendasikan trading buy. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Chandra tadi sempat mention Ya, juga Aman Mineral ada proyeksi yang cukup positif dari penguatan harga emas. Anda melihat komoditas emas di tengah dinamika ketidakpastian global saat ini, proyeksi penguatannya masih sejauh apa dan seberapa akan kemudian berpengaruh terhadap saham-saham emas lainnya Pak Chandra? mungkin general rule-nya adalah sekarang dia safe haven ya, jadi alternatif terhadap US dollar, dan biasanya bolak-balik nih ya. US dollar ini juga sekarang lagi agak kacau gitu ya, karena trade agreement agak tidak jelas, sehingga memang makanya kita lihat agak sedikit penguatan di emas kembali gitu loh. Jadi saya pikir dengan increase uncertainty harusnya akan lebih cenderung favoring emas gitu. Apakah itu dari sisi Amerika menyerang atau dari sisi trade agreement, kelihatannya ada sedikit positif momentum terhadap emas, sehingga memang akhirnya beberapa harga saham saham emas mungkin akan terdampak secara positif. Baik, baik. Terima kasih Pak Chandra atas insight dan juga perspektif yang menarik sudah dihadirkan pada Market Buzz pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan Pak Chandra Pasaribu Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia sudah bergabung. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Chandra. Ya, terima kasih. Selamat pagi.